Tapi di balik itu semua kan pasti ketika kita melaksanakan ibadah puasa banyak itu Pak godaannya, seperti mungkin lapar, haus, itu kan sudah pasti kan. Kemudian mungkin kalau cuaca masih panas gitu, kita kepanasan, terus kalau istilah anak zaman sekarang tuh mokel aja gitu, membatalkan puasa gitu. Menurut Bapak gimana sih Pak cara buat kita mengendalikan diri supaya kita di bulan Ramadan ini tetap melaksanakan ibadah istiqomah gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensik, kembali lagi di Kronik Spensik, ngobrol asik seputar Spensik. Bagaimana nih puasa kalian teman-teman? Semoga lancar terus ya. Sebelumnya, kenalin saya Aulia Tiara Putri, atau bisa dipanggil Rara, yang akan menemani waktu ngabuburit kalian dengan obrolan yang pastinya seru. Penasaran nggak nih, di episode kedua Makram ini kita bakal bahas apa? Di sini kita akan membahas tentang puasa yang bukan cuma menahan lapar, namun investasi pahala. Kalian udah tahu belum nih siapa narasumber hari ini? Jadi hari ini kita bersama Bapak Irham, selaku salah satu guru bimbingan konseling yang akan menemani obrolan di sore hari ini. Assalamualaikum Pak Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita bakal ngobrolin tentang puasa yang bukan cuma nahan lapar, namun sebagai investasi pahala. Menurut Pak Irham, bagaimana sih Pak cara kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dalam bulan Ramadan ini? Terima kasih ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial ya, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya kenapa spesial ya, karena ketika suatu ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu, segala ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Lah, apa aja sih Pak kira-kira kegiatan di bulan Ramadan ya agar pahalanya kita berlipat, atau untuk investasi kita ya, investasi di dunia nanti untuk bekal kita di akhirat nanti. Di antaranya untuk mengisi Ramadan ini seperti memperbanyak tadarus Quran ya, jadi membaca Al-Quran ya. Kemudian kita juga kalau hari-hari biasa sedekahnya mungkin berkurang lah di bulan Ramadan, karena tadi ada pahala yang dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ditingkatkan sedekahnya. Kemudian juga selain itu kebaikan-kebaikan menolong sesama ya. Kemudian kalau kadang kita mampir di masjid, hendaknya juga iktikaf ya. Iktikaf kalau biasanya hanya lewat saja atau tidak pernah iktikaf, mulai sekarang diniati iktikaf ya. Hanya berdiam di masjid tapi ada niatnya, harus niat iktikaf ya, dan masjid sunatan lillahi ta'ala, maka akan bernilai ibadah. Kemudian di antara yang lainnya juga tadi sudah tadarus ya, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian iktikaf di masjid ya. Kemudian yang lainnya seperti kalau malam hari ya, yang sholat sunnah yang bisa dikerjakan hanya pada bulan Ramadan. Apa itu? Sholat tarawih. Iya, sholat tarawih ya. Itu juga sangat besar sekali pahalanya ya, yang dimana sholat sunnah ini hanya dikerjakan pada malam bulan Ramadan saja. Kemudian kalau puasa biasanya kita sahur kan ya, sahur ya, itu juga ketika kita pada hari biasa mungkin tidak pernah sahur karena mungkin tidak puasa, atau bagi yang puasa ya alhamdulillah ya, yang puasa sunnah. Nah, itu ketika sahur ya, alangkah baiknya sebelum atau sudah sahur, yang penting sebelum subuh ya. Ketika setelah tidur, kemudian kita bisa untuk bangun sebelum sahur atau sudah sahur, yaitu qiyamul lail ya. Jadi kalau mungkin pada hari biasa kita tidak pernah sholat tahajud ya, nah di bulan yang penuh barokah ini ya, penuh ampunan ini, kita sempatkan untuk sholat tahajud ya. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang lain ya di bulan puasa, di antaranya juga ketika bersahur tadi ya, jadi tasahuri barokatan, sahurlah kamu maka kamu akan berkah. Lah kalau sahur
sebaiknya sunnahnya diakhiri ya. Jadi kalau sahur itu di akhir sunnahnya ya, hampir menjelang subuh sebelum imsak. Nah kemudian kalau berbuka bagaimana? Berbuka kebalikannya sahur, diawali. Kalau berbuka itu sunnahnya di awal. Begitu maghrib tiba, segeralah untuk berbuka puasa. Inilah di antara beberapa amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan yang mana kadang kita tidak melakukan pada bulan yang lainnya. Dan perlu dicatat bahwa setiap kebaikan ya atau ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, semua ibadah ya, yang dilakukan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Ini sangat luar biasa sekali. Maka di bulan suci ini sebaiknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi tadi yang mulai itu tadi ya. Jadi ada lagi yang istimewa ini ya, yaitu apa? Adanya malam ya betul, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beribadah sekali di bulan Ramadan seperti ibadahnya melebihi 1000 bulan. Luar biasa. Kalau sudah kita mungkin 60-an dan sebagainya lah, ini apa namanya? Untuk apa namanya? Pahalanya ini bisa sampai 1000 bulan. Ini diantaranya keistimewaan di bulan Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan. Walaupun usia kita hanya sedikit, tetapi Allah Ta'ala memberikan ini Lailatul Qadar, sehingga seperti umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang bahkan ribuan, kita tidak kalah pahalanya sama mereka. Maka manfaatnya sebaik-baiknya. Berarti di sini kita benar-benar dijanjiin buat dilipat gandakan semua kebaikan. Oh iya, yang penting ikhlas ya. Yang penting ikhlas karena Allah SWT ya. Tapi di balik itu semua kan pasti ketika kita melaksanakan ibadah puasa banyak itu Pak godaannya, seperti mungkin lapar, haus, itu kan sudah pasti kan. Kemudian mungkin kalau cuaca masih panas gitu, kita kepanasan, terus kalau istilah anak zaman sekarang tuh mokel aja gitu, membatalkan puasa gitu. Menurut Bapak gimana sih Pak cara buat kita mengendalikan diri supaya kita di bulan Ramadan ini tetap melaksanakan ibadah istiqomah gitu? Oh iya. Nah, jadi gini ya, yang namanya puasa itu kan menahan diri ya, menahan dari lapar, haus, juga menahan diri dari hal nafsu yang tidak baik ya, atau yang negatif ya. Lah, untuk agar kita bisa lebih mantap dan apa namanya ya, lebih apa tadi? Istiqomah ya dalam berpuasa. Ini ada sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata karena Allah, maka apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Lah, ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Saya puasa ini pokoknya saya tidak boleh mokel tadi ya. Nah, aku tidak mau itu mokel dan sebagainya. Karena apa? Karena saya punya iman, ya kan? Saya punya iman. Iman saya masa dipertaruhkan sama es jeruk misalnya kan, gitu kan? Iya betul. Walaupun saya haus, saya lapar, saya akan tetap jaga karena saya punya iman, ya kan? Nah, iman inilah yang bisa membuat kita mengendalikan diri dari segala godaan-godaan yang membatalkan pahala puasa ataupun yang membatalkan puasa itu sendiri. Jadi bagaimana caranya? Dengan meningkatkan keimanan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi yang lebih mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Di antaranya tadi keimanan kita. Kuatkan imannya agar kita tidak tergoda oleh nafsu duniawi yang bisa membatalkan puasa, baik batalkan pahalanya maupun membatalkan puasa.
Itu intinya iman dan ikhlas ya. Nah, satu lagi nih Pak, godaan terbesar orang yang sedang beribadah melaksanakan puasa itu kan malas beraktivitas. Oh, iya. Karena mungkin mau bagaimanapun kita hanya makan sehari 2 kali ketika sahur dan berbuka gitu. Mungkin kan rasa imun tubuh gitu ya, Iya. maksudnya kurang semangat gitu. Mungkin kadang ada yang malas-malesan gitu. Terus yang habis sahur, malamnya bergadang, habis sahur nggak boleh tidur kan, itu bakal jadi makin lemes. Nah, itu gimana caranya buat kita supaya tetap produktif gitu walaupun sedang puasa ya, tetap semangat menjalankan tetap fresh gitu kan ya. Baik ya. Jadi agar puasa kita tetap fresh, tetap terjaga, tetap bersemangat ya. Ada beberapa tips dari saya ya. Yang pertama, jangan begadang. Nah, ini kan kadang kalau puasa itu kan seringnya kan kalau malam tidak tidur ya. Iya, betul. Nah, ini jaga kesehatan. Yang pertama jaga kesehatan, jangan begadang ya. Tidurnya yang cukup ya. Yang berikutnya kita harus punya niat. Niat ini yang pertama ini niat ya. Jadi saya ini besok akan puasa. Ya. Karena kita sudah niat, ya maka godaan apapun insya Allah akan bisa kita lalui karena ada niat. Yang berikutnya selain tadi tidur yang cukup atau istirahat jaga kesehatan tadi ya, biar tidak ngantuk paginya ya, ada niat. Kemudian kita harus punya target atau sasaran yang ingin dicapai. Misal ini, saya kalau biasanya itu kalau malam misalkan baca Al-Quran hanya 1 lembar atau 2 lembar, saya punya target di bulan puasa misalkan saja saya punya program misalkan one day one juice misalkan. Ini bukan jus alpukat atau jus jeruk ya atau jus apel bukan, tapi one day one juice ini 1 hari 1 jus lah. Kalau demikian gimana? Kayak saya punya target itu untuk bisa khatam dalam sebulan. One day one juice, setiap hari saya akan baca 1 jus. Nah, dengan demikian apa kita akan termotivasi? Oh ya, ini saya belum baca, ini saya harus baca dan sebagainya. Nah itu jadi yang berikutnya punya apa? Target ya. Yeah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah selain tadi jaga kesehatan, kemudian kita punya niat, kemudian kita punya target. Yang berikutnya adalah kita harus konsisten atau dalam bahasa Arabnya istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, daripada 1000 kemuliaan. Nah ini misalkan sudah terbiasa membaca sehari one day one juice misalkan, berarti berikutnya saya harus baca lagi. Jadi kebaikan yang walaupun sedikit ya, ini kalau dilakukan secara konsisten atau secara menerus itu lebih baik atau lebih utama daripada 1000 karomah. Ini luar biasa sekali. Maka dari itu kita harus bisa konsisten atau istiqomah. Kemudian itu Pak, coba berikan sedikit tausiah kepada Sobat Spensik yang menonton tentang biar puasa tahun ini tidak hanya mendapat lapar dan haus saja, namun tetapi juga mereka dapat investasi pahala, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Jadi di antara kita di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tetapi mereka beberapa tidak mendapatkan pahala yang maksimal dari puasa itu atau gugur pahalanya. Di antaranya apalagi ada 5 hal ini, ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib atau berbohong ya. Jadi ketika berpuasa, kalau kita bohong saat berpuasa ya, itu bisa mengurangi pahalanya puasa, bahkan bisa menggugurkan pahalanya puasa. Maka banyak di antara kita mungkin orang-orang yang mengatakan, kamu puasa kok bohong, nggak boleh bohong. Lah itu alasannya kenapa? Karena bisa menggugurkan pahalanya puasa. Jadi tidak boleh bohong kalau ketika berpuasa. Lah di hari lain gimana? Iya tetap tidak boleh bohong ya. Yang namanya bohong itu kan di antara tanda-tanda munafik ya. Ayatul munafik salatu. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini yang berarti yang idza hadatsa kadzaba, ketika berbicara maka kadzaba ia akan berbohong. Itu
itu tanda-tanda munafik. Lah munafik tidak dapat pahala puasanya karena apa? Mereka bohong. Lah itu ya. Jadi yang pertama adalah berbohong. Kita tidak boleh bohong kalau ingin puasa kita sempurna pahalanya. Yang berikutnya yang kedua adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Ya ini yang biasanya cewek sih ya, tapi cowok pun mungkin tidak beda ya. Kalau sudah ada dua cewek, apalagi tiga atau beberapa orang berkumpul, akhirnya apa? Akhirnya membicarakan kejelekan orang lain. Kalau yang dibicarakan itu kejelekan, memang dia itu jelek dan dibicarakan, namanya ghibah. Tapi kalau dia itu membicarakan tetapi tidak sesuai kata, namanya fitnah ya. Itu kan pinter ya. Anak spensik pasti pinter. Nah, maka dari itu yang namanya ghibah atau menggunjing ya di bulan Ramadan itu bisa menggugurkan pahalanya orang berpuasa. Maka dari itu tidak boleh ghibah ya, tidak boleh ghibah. Terus yang ketiga adalah an-namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adu domba. Ada sahabat misalkan yang akrab sekali, kemudian dia ketiganya mengadu domba. Ini dia ketika yang namimah ini, yang mengadu domba ini, dia tidak akan dapat pahalanya puasa Ramadan pada waktu itu. Karena apa? Karena tadi dia mengadu domba ya, baik mengadu domba temannya atau saudaranya atau siapapun itu tidak boleh. Ketika bulan puasa tidak boleh, di luar puasa pun juga tidak boleh. Berikutnya yang keempat adalah kalau tadi sudah ada ghibah, kemudian kadzib, ghibah, terus namimah, terus berikutnya adalah gomus. Gomus itu apa? Sumpah palsu ya. Jadi sumpah kalau dalam Islam huruf sumpah itu ada 3, wawu, kemudian ba, kemudian tak, namanya huruf qasam atau huruf sumpah. Wallahi misalkan itu artinya bukan dan Allah, tapi kalau wallahu dan Allah, kalau wallahi artinya itu ya, itu demi Allah. Ini beda harokat, beda arti kan ya. Wallahi saya tidak melakukan ini misalkan, padahal dia melakukan. Ini kan sumpah palsu namanya. Tidak boleh. Nah, tadi ada wawu ya, kemudian ada yang bentuknya huruf kedua ba. Billahi itu juga artinya demi Allah. Billahi saya tidak melakukan ini dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kemudian ada tak, huruf tak huruf kosong, tallahi itu juga huruf kosong, artinya juga demi Allah. Itu saya tidak itu sebagainya. Artinya kalau sumpahnya itu palsu, nah itu menggugurkan pahalanya puasa. Berikutnya yang terakhir ada yang berima. Lah ini kita masih muda-muda, terutama anak SMP, masa remaja awal itu ada yang namanya an-nadru bisyahwat. Apa itu? Melihat, tetapi melihatnya itu menimbulkan syahwat ya. Apa itu Pak? Syahwat itu adalah kita melihat lawan jenis ya. Misalkan saya melihat, wah itu cewek cantik sekali. Apalagi kan ini zamannya sekarang pakainya ini kan HP ya. Kita scroll TikTok atau scroll Facebook atau apa-apa, ternyata ada gambar-gambar yang mengundang syahwat, dan saya melihatnya dengan serius sehingga timbul an-nadru bisyahwat, timbul syahwat dalam diri saya. Lah itu bisa membatalkan pahala puasa. Kalau puasanya tidak batal, yang batal pahalanya atau menggugurkan pahala puasa. Baik laki-laki maupun perempuan ya, intinya yang melihat sesuatu sehingga menimbulkan syahwat pada dirinya, maka itu bisa menggugurkan pahalanya puasa. Makanya Bapak lah, kalau saya melihat tapi tidak sengaja Pak, bagaimana? Segala yang tidak sengaja, ini indahnya Islam ya, segala yang tidak sengaja itu tidak apa-apa. Kamu minum pun tidak apa-apa kalau tidak sengaja, lupa misalkan. Tapi misalkan aja nih, misalkan minum 1 gelas jus ya, misalkan ya, masih separuh,
kamu puasa sih? Oh iya, saya lupa. Nanggung dong, masih separuh lagi ya. Nah itu yang separuhnya lagi itu yang batal. Yang separuhnya itu enggak apa-apa karena lupa, karena apa? Sawat dengan hati, ana bisa sawat. Saya melihat ini Pak, kemudian sawat langsung hindari kan. Ya, jadi jangan terus begini ya, enggak boleh ya. Nah, itu ya, jadi ada 5 tadi yang bisa membatalkan atau menggugurkan pahalanya puasa. Puasanya sah tetapi pahalanya gugur. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala karena hal yang demikian, maka hindari yang demikian. Terima kasih ya Bapak udah menemani waktu kita buat berbincang-bincang tentang sama-sama. bagaimana cara berinvestasi pahala. Tidak terasa ya teman-teman, kita udah cukup lama berbincang bersama Bapak Irham. Nah, kalian terus saksiin podcast di Chronics Basic. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe dan like yang ada di bawah, dan jangan lupa kalian bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.